Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi dengan NJ Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat NJ Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Pak Anies Baswedan. Kalau kita lihat teman-teman, Pak Anies saat ini masih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Namun demikian, Pak Anies akan berakhir masa jabatannya itu pada 16 Oktober 2022 ini. Jadi tahun ini Pak Anies akan selesai menjalankan tugasnya sebagai Gubernur Jakarta. Karena kalau kita lihat teman-teman, namanya jabatan itu pasti ada akhirnya, ada batasannya. Kalau presiden masa jabatannya 5 tahun, setelah itu dapat dipilih kembali 5 tahun lagi, berarti kan maksimal 10 tahun. Setelah itu ya selesai, jangan nambah lagi ditambah masa jabatan presiden, karena batasannya sudah ada dan itu sudah diatur undang-undang. Demikian juga Pak Anies Baswedan, ketika masa jabatan Pak Anies 5 tahun, ya 5 tahun, jangan nambah kecuali Pak Anies maju lagi menjadi calon Gubernur DKI Jakarta. Itu tidak ada masalah, tetapi masa jabatannya adalah sekali lagi, yaitu 5 tahun, 5 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Kalau 10 tahun ya selesai, jangan nambah lagi teman-teman, karena kemarin ada wacana-wacana terkait masa jabatan presiden ditambah 1 periode. Nah ini kan padahal sudah ada undang-undangnya yang sudah mengatur masa jabatan presiden 5 tahun ditambah lagi 5 tahun. Ya sudah, ikuti aturan. Ikuti aturan main. Itulah masa jabatan pejabat publik teman-teman. Ada batasannya. Nah, Pak Anies Baswedan masa jabatannya kurang 2 bulan, tetapi Pak Anies terus bekerja untuk membangun Jakarta. Dan pembangunan yang dilakukan Pak Anies ini ternyata juga kelihatan teman-teman, baik pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik. Karena membangun itu tidak harus berupa fisik teman-teman, tetapi membangun mental, membangun mindset itu juga penting. Karena pengetahuan itu juga bagian dari pembangunan. Karena kalau pengetahuan orang itu luas, maka ini akan menambah satu pandangan, cakrawala berpikir akan menjadi lebih baik. Jadi sekali lagi, membangun tidak hanya membangun fisik, tetapi juga membangun psikis, membangun mental, itu juga penting. Karena itu Pak Anies selalu memperhatikan terkait pendidikan. Nah, kali ini teman-teman, Pak Anies dalam kunjungan kerjanya di Jepang kemarin, bertemu dengan Gubernur Jepang. Dan di sana ada pembicaraan mengenai kerjasama bidang transportasi, kemudian penataan kota, kemudian juga membahas terkait setelah pandemi COVID-19. Dan ini adalah bagian terkait menginformasikan mengenai Jakarta. Dan kemarin malah Pak Anies ini memberikan seminar di Jepang teman-teman. Nah ini kan sesuatu yang luar biasa. Kalau orang sudah memberikan seminar, menyampaikan seminar, berarti kan menguasai bahasa. Ini adalah satu kelebihan yang Pak Anies punya teman-teman. Jadi sosok calon presiden yang saya pikir ini potensial. Dan saya ini berharap calon-calon presiden yang lain yang ingin maju di 2024 mestinya bisa berkomunikasi, bisa berargumentasi, memberikan narasi-narasi tentang Indonesia di luar negeri sana. Dan itu dipunyai Pak Anies Baswedan. Nah teman-teman, terkait itu semua coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari Detik News teman-teman. Jadi pembicara di Hiroshima, Anies dengar warga negara Jepang nyaman naik angkot di DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi pembicara dalam seminar The Sasakawa Peace Foundation di Hiroshima, Jepang. Dalam seminar itu, Anies mengaku mendengar komentar masyarakat Jepang terhadap kota Jakarta. Anies awalnya menjelaskan, The Sasakawa Peace Foundation menyelenggarakan 3 seminar tentang Jakarta, 2 kali di Tokyo dan 1 kali di Hiroshima, Jepang. Seminar pertama diperuntukkan bagi kalangan akademisi dan jurnalis yang memiliki riset dan kajian terkait Indonesia dan Asia Tenggara. Sedangkan seminar kedua untuk kalangan bisnis dan masyarakat umum yang memiliki kegiatan usaha dan minat di Indonesia. Masyarakat Jepang menaruh perhatian amat besar pada perkembangan Jakarta. Hubungan panjang antara kedua bangsa terasa sekali selama di Tokyo. Jakarta menjadi salah satu perhatian utama mereka. Semua transportasi yang terjadi di kota ini menarik bagi mereka, kata Anies
dalam Instagramnya Minggu 14 Agustus 2022. Anies kemudian menuturkan dirinya mendapat beragam komentar dari warga asli Jepang yang sempat menyambangi Jakarta di periode 2021 sampai 2022. Mereka, kata dia, mengaku nyaman menggunakan kendaraan umum dari angkot hingga bus umum sampai menyusuri Jakarta dengan berjalan kaki. Jika mereka cerita soal nyamannya naik MRT, maka itu bukan sesuatu yang unik. Tapi jika ada orang Jepang cerita kenyamanan naik angkot dan bus umum, maka itu unik dan kita mendengarnya dengan rasa syukur, ujarnya. Selain transportasi, Anies membahas berbagai topik lain dari pendidikan, demokrasi, hingga terkait upah minimum provinsi UMP. Anies bahkan menyebut masyarakat Jepang mengaku banyak belajar dari Indonesia dalam hal beradaptasi terhadap perubahan. Mereka memang cukup detail dan telaten dalam memantau Jakarta dan Indonesia. Menariknya, sebagian malah mengatakan Jepang harus belajar dari Indonesia soal kecepatan untuk learning and unlearning, untuk lebih cepat dalam mengantisipasi perubahan, jelasnya. Tukar pikiran yang terjadi selama seminar-seminar itu bukan semata-mata dari orang yang sedang mewakili Jakarta di hadapan Jepang. Tapi ini percakapan sebagai sesama warga dunia yang saling belajar dan berbagi pengalaman. Kita adalah sesama warga dunia yang sama-sama punya tanggung jawab untuk menyiapkan masa depan lebih baik bagi generasi berikutnya, sambung Anies Baswedan. Satu apresiasi yang saya pikir luar biasa dari Pak Anies Baswedan, mampu mempromosikan Indonesia di luar negeri, terutama saat ini di Jepang, teman-teman. Karena Pak Anies menjadi pembicara di seminar di Jepang tersebut. Nah, ini berarti adalah salah satu prestasi yang saya pikir Pak Anies torehkan selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Karena untuk mempromosikan langsung dari penguasa ini kan jarang-jarang terjadi, teman-teman. Yang biasa mempromosikan biasanya adalah warga Indonesia yang belajar di luar negeri. Tapi ini langsung pemimpinnya, gubernurnya langsung memberikan narasi-narasi, memberikan satu argumentasi terkait Jakarta. Bagaimana perkembangan Jakarta, bagaimana transportasi Jakarta, bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi di Jakarta, itu diceritakan oleh Pak Anies Baswedan. Nah, orang yang mampu menarasikan itu adalah orang yang tentu saja bisa berbahasa yang mereka pahami. Dalam hari ini saya pikir menggunakan bahasa Inggris. Nah, ini teman-teman satu prestasi dari Pak Anies Baswedan. Jadi saya melihatnya memang Pak Anies ini adalah sosok Gubernur DKI Jakarta yang cukup potensial untuk naik kelas, teman-teman. Jadi kalau hari ini Pak Anies menjadi gubernur, ini diharapkan ke depannya Pak Anies di atas gubernur untuk mengikuti, teman-teman, apa yang pernah dilakukan Pak Jokowi. Pak Jokowi berasal dari Gubernur DKI Jakarta, walaupun itu tidak genap 5 tahun, tetapi beliau melompat naik tingkat menjadi presiden. Jadi Gubernur DKI Jakarta punya peluang untuk menjadi presiden. Karena itu kalau kita melihat, teman-teman, selain kemampuan Pak Anies menarasikan terkait Jakarta di luar negeri, yang bagian dari promosi, teman-teman, mempromosikan Jakarta, mempromosikan Indonesia. Tetapi sisi lain, teman-teman, pendukung Pak Anies juga cukup banyak. Di berbagai daerah sudah mulai mendeklarasikan Anies Baswedan, Anies Baswedan. Ada komunitas milik Anies, ini para pendukung Pak Anies juga begitu, teman-teman, mendeklarasikan Anies Baswedan. Apalagi nanti, teman-teman, ada koalisi yang solid antara PKS, Demokrat, dan Nasdem untuk mengusung Pak Anies Baswedan. Ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Apalagi dukungan, teman-teman, dari Pak SBY, Pak JK ini menambah amunisi Pak Anies untuk berkontestasi di Pilpres 2024. Walaupun sekarang kita lihat, teman-teman, belum ada pernyataan resmi Pak Anies Baswedan mau maju di 2024. Kenapa begitu? Karena Pak Anies saat ini masih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Sangat tidak elok, tidak etis kalau Pak Anies menyampaikan kesediaan pada saat beliau menjalankan tugas sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ini adalah soal etika, teman-teman, pantas dan tidak pantas.
Kalau seseorang masih menjabat sebagai gubernur kemudian mencalonkan, ini kan sesuatu yang tidak etis, tidak sopan. Demikian juga dengan menterinya Pak Jokowi, sebaiknya juga begitu. Selama menjadi menteri sebaiknya tidak usah mencalonkan, menarasikan diri untuk menjadi calon presiden. Kerjakan tugas-tugas sebagai menteri, kabinet, pembantu presiden, kerjakan itu. Baru nanti kalau tidak menjadi menteri, baru dia menyatakan kesiapannya untuk maju di 2024. Biar tidak terjadi tumpang tindih teman-teman terkait tugas yang sekarang dikerjakan dengan tugas lain. Artinya kalau menjadi gubernur fokus ke gubernur. Kalau misalkan mencalonkan menjadi calon presiden, sebaiknya yang mundur dari menteri biar tidak overlapping terkait tugas yang diembannya. Jadi itu kalau kita melihat dari sisi etika dalam bekerja sebagai misalkan gubernur atau sebagai menteri, sebaiknya begitu. Tetapi jika ada misalkan yang sudah menyatakan deklarasi calon presiden, ya tidak apa-apa teman-teman, karena etika bagi dia adalah ya seperti itu, tidak ada masalah. Nah, tergantung orangnya kalau seperti ini teman-teman, apakah etis atau tidak etis, ini adalah ukurannya pribadi. Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini terkait kunjungan kerja Pak Anies Baswedan di Jepang dan bertemu dengan Gubernur Tokyo teman-teman. Dan di sana ada pembahasan yang cukup serius mengenai perkembangan antara Tokyo dan Jakarta. Karena dua kota ini teman-teman ternyata punya historis, punya sejarah ketika Pak Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta. Karena berhubungan baik dengan Tokyo, dengan Jepang. Dan terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.